semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Jaime, Paris, dan Simon karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, aku punya pengumuman nih. Tidak berhenti sampai di podcast saja, aku berencana mengembangkan aplikasi latihan pengucapan bahasa Indonesia. Untuk memahami kebutuhan kalian, aku ingin tahu, apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia? Kesulitan yang seperti apa? Kamu bisa jawab pertanyaan ini melalui tautan yang aku tuliskan di deskripsi. Pertanyaan ini terbuka sampai tanggal 19 Mei. Atau bisa juga langsung jawab melalui podcast bahasa Indonesia @gmail.com. Yuk langsung saja kita lanjut ke episode kali ini. Di episode ini kita membahas meme Italian brain rot. Pertama-tama, apa itu brain rot? Belakangan ini banyak orang, terutama anak muda, yang ketagihan scrolling. Tidak bisa berhenti menggulir konten di TikTok ataupun Instagram. Dan kebanyakan dari konten ini tidak berisi, tidak bermakna. Karena konten ini sering dilihat, sering muncul, pikiran kita penuh dengan konten yang tidak berisi ini. Lama-lama otak kita membusuk. Nah, karena itu terjadilah brain rot. Nah, meme Italian brain rot yang sebulan terakhir ini sangat terkenal adalah makhluk-makhluk, creature, hasil AI, artificial intelligence. Selain itu, setiap makhluk ini juga punya teks cerita masing-masing yang juga buatan AI. Awalnya, Italian brain rot adalah tren di tengah generasi Alpha. Kelahiran 2010 atau lebih muda. Tapi sekarang sudah sampai ke Gen Z, seperti aku, dan bahkan juga milenial. Para pendengar podcast banyak yang milenial kan? Apakah kalian tahu tentang Italian brain rot? Nah, makhluk-makhluk aneh di dalam tren ini bisa disebut anomali dalam bahasa Indonesia, yang berarti tidak normal. Kenapa tidak normal? Mereka adalah gabungan manusia, benda, dan juga binatang. Aneh banget ya. Bukan hanya bentuknya yang aneh, namanya juga aneh. Contohnya, ada anomali yang namanya ballerina cappuccina. Dia punya badan manusia, badan penari balet. Kepalanya gelas cappuccino. Nah, masing-masing anomali ini punya cerita
dalam bahasa Italia. Kalau begitu, kenapa kita bahas di podcast ini? Beberapa makhluk anomali berasal dari Indonesia juga loh. Ceritanya juga dalam bahasa Indonesia. Anomali dari Indonesia yang terkenal adalah tung 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 sahur dan boneka Ambalabu. Yuk kita bahas boneka Ambalabu dulu. Boneka adalah mainan yang lucu. Biasanya anak perempuan suka main boneka, doll. Tapi boneka Ambalabu tidak lucu. Bentuknya aneh. Dia makhluk berkepala katak, frog, berbadan roda mobil, dan juga berkaki dua seperti manusia. Yuk langsung saja kita dengarkan teks ceritanya. Boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat para ilmuwan berpikir keras untuk mencari cara menanganinya. Salah satu ilmuwan terkenal. Aku jelaskan satu persatu ya. Entitas jahat, makhluk jahat yang banyak meresahkan masyarakat, membuat khawatir, membuat masyarakat tidak tenang. Akhir-akhir ini, belakangan ini, membuat para ilmuwan berpikir keras, para ahli, scientist, berpikir keras untuk mencari cara menanganinya, menyelesaikan masalah. Salah satu ilmuwan terkenal, boneka Ambalabu. Entitas jahat yang banyak meresahkan masyarakat akhir-akhir ini membuat para ilmuwan berpikir keras untuk mencari cara menanganinya. Salah satu ilmuwan terkenal. Yang lebih terkenal lagi dari boneka Ambalabu adalah anomali tung 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 sahur. Aku paling suka anomali ini karena dia bentuknya lucu. Teks ceritanya juga menarik. Bisa memberikan gambaran budaya Indonesia. Tung 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 sahur. Pertama-tama, apa itu sahur? Kalau para pendengar sudah mendengarkan episode tentang Ramadan yang aku buat tahun lalu, pasti sudah tahu kan? Sahur adalah makan sebelum berpuasa. Kurang lebih jam 4 pagi. Jadi, jam 3 pagi sudah ada orang yang membangunkan sahur dengan berteriak, "Sahur, sahur!" sambil berjalan dan memukul benda seperti gendang, galon, atau juga kentungan. Kentungan atau kentongan atau pentungan adalah alat yang terbuat dari kayu atau bambu. Ketika dipukul, bunyinya tung tung tung. Alat ini bisa digunakan untuk membangunkan orang sahur. Kalau bukan saat Ramadan, kentungan juga bisa digunakan saat ronda malam. Ronda adalah kegiatan yang dilakukan warga di malam hari untuk menjaga keamanan tempat tinggal. Ronda biasanya dilakukan
5-10 orang. Kebanyakan laki-laki. Mereka berjalan bersama-sama, mengelilingi perumahan atau daerah tempat tinggal warga. Ketika warga yang lain sedang tidur, ada warga yang bertugas ronda secara bergiliran, bergantian. Setiap malam orang yang ronda berbeda-beda. Nah, ronda adalah salah satu bentuk kerjasama, gotong royong dalam budaya Indonesia. Ketika melakukan ronda, biasanya ada orang yang memegang kentungan. Kentungan ini bisa dibunyikan untuk membangunkan warga saat terjadi darurat, seperti bencana alam, misalnya gempa bumi, atau pencurian, maupun tindakan kriminal lainnya. Nah, kalau saat Ramadan, kentungan digunakan untuk membangunkan sahur. Nah, jadi para pendengar sudah mengerti kan arti nama tung 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 sahur? Tung 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 sahur adalah makhluk berbentuk kentungan kayu. Matanya besar dan bulat. Dia punya 2 tangan dan 2 kaki, seperti manusia. Di tangannya ada pemukul baseball. Yuk langsung saja kita dengarkan teks ceritanya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Aku jelaskan satu persatu ya. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan, menakutkan yang hanya keluar pada sahur. Konon adalah kata yang dipakai saat menceritakan mitos atau legenda. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, tidak jawab, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seramnya. Hi, menakutkan. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya seperti pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share, bagikan ke teman kalian yang susah sahur. Susah bangun untuk sahur. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung-tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Ada satu hal unik tentang tung 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 sahur. Biasanya di Indonesia kalau ada mitos, cerita tentang hantu atau makhluk mengerikan lainnya, kalau kita dipanggil, sebaiknya jangan dijawab
jangan dilihat. Lebih baik pura-pura tidak tahu saja. Tapi kalau bertemu tung-tung-tung sahur, kita harus nyaut, harus jawab. Kebalikan dari mitos biasanya. Nah, itu dia 2 anomali Italian brain rot dari Indonesia yang paling terkenal. Tung-tung-tung sahur dan boneka Ambalabu. Selain itu, sebenarnya masih ada banyak anomali-anomali lain. Apalagi yang muncul setelah mereka. Contohnya, Garamaraman dan Madu Dungdung, yaitu orang yang dikutuk menjadi manusia setengah garam dan madu. Karena terlalu banyak mendengarkan lagu garam dan madu. Ada juga anomali berbentuk skripsi. Mahasiswa yang dikutuk menjadi skripsi karena skripsinya tidak selesai-selesai. Kalau para pendengar penasaran dengan anomali Italian brain rot dari Indonesia, kalian bisa cari di TikTok ataupun Instagram dengan kata anomali. Pasti muncul banyak sekali. Bagaimana dengan di negaramu? Apakah Italian brain rot juga terkenal di sana? Terutama untuk para pendengar dari Italia. Aku penasaran, bagaimana pendapatmu soal Italian brain rot? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com ya. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.